Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nizam untuk memimpin doa teman-temannya. Are you ready? Yes. Coba kalian perhatikan di sekeliling kalian. Adakah temannya yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk, Nak? Ada yang tahu kabar dari teman-teman kalian? Ada mungkin yang sakit. Mari kita doakan. Semoga diberikan kesembuhan dan bisa bergabung belajar bersama di kelas ini. Amin. Meningkatkan rasa analis kita. Marilah kita berdiri semua untuk menyanyikan dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat di awal semester kemarin? Masih. Contohnya apa, Nak? Kesepakatan yang sudah kita buat? Tidak boleh ngomong kasar. Tidak boleh berkata kasar. Lagi. Datang tepat waktu. Kemudian? Oh, kalau guru menjelaskan, kalian mendengarkan atau menyimak, ya. Kemudian apa lagi? Iya, mengerjakan tugas, ya. Dan apa yang kita lakukan di kelas ini? Atau menjaga kebersihan kelas. Dalam keseharian kalian, kalian pernah nggak mengalami sebuah masalah? Pernah nggak? Nah, contohnya misalnya di sini ada yang pernah terlambat pergi ke sekolah? Pernah. Itu karena apa? Nah, itu adalah sebuah masalah sehari-hari yang harus kita mencari penyelesaiannya. Caranya bagaimana? Kemudian tidak main game terlalu larut misalnya. Kemudian apa lagi? Bangun tidurnya lebih awal, ya. Nah, langkah-langkah seperti itulah yang dinamakan berpikir komputasional. Nah, sama halnya hari ini kita akan membahas berpikir komputasional pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yang pertama, kita akan mengidentifikasi masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan berpikir komputasional. Yang kedua, menjelaskan 4 aspek berpikir komputasional, diantaranya dekomposisi, pola, abstrak, dan algoritma. Yang ketiga, membuat langkah algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah. Sebelum ke pembelajaran, Ibu ingin mengajak kalian melakukan ice breaking. Ibu ingin tahu kalian ini dalam keadaan yang fokus atau tidak, ya. Siap melakukan ice breaking? Siap. Sama yang siap lagi? Kartu hijau?
seorang ilmuwan komputer atau cara-cara komputer ya. Bukan berarti kita seperti mesin, tetapi cara-cara yang dimaksud itu secara sistematis, logis dan runtut ya. Jadi ada langkah-langkahnya gitu. Pada berpikir komputasional, seorang memecahkan masalah dengan pendekatan yang logis, sistematis, terstruktur sehingga solusi yang dihasilkan dapat dijalankan manusia ataupun komputer ya. Berpikir komputasional juga bukan hanya tentang menggunakan komputer, tetapi bagaimana cara mengembangkan pola pikir untuk menyusun langkah penyelesaian masalah dengan efektif dan efisien. Jadi apa sih pentingnya berpikir komputasional? Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Tadi Ibu kasih contoh, kalau kalian terlambat datang ke sekolah, maka bagaimana penyelesaiannya? Ya, kita dari awal, ya dari malam. Jangan main game. Kalau main game, otomatis waktu yang kita gunakan untuk tidur berkurang, ya. Sehingga kita bangunnya pun juga terlambat, ya. Kemudian membantu membuat keputusan yang lebih baik, ya. Dan mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Kemudian membantu menghemat waktu, membantu beradaptasi dengan teknologi dan mengembangkan kreativitas dalam mencari solusi ya. Nah, anak-anak, berpikir komputasional ini dibagi menjadi 4. Ada yang namanya dekomposisi, ada yang namanya abstraksi, kemudian ada yang namanya pengenalan pola atau pattern recognition, dan yang keempat ada namanya berpikir algoritma ya. Ada berapa anak-anak? 4. Nah, bagaimana ya berpikir dekomposisi ini? Dekomposisi adalah suatu pemecahan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Coba kalian perhatikan contoh dari dekomposisi. Ini ada sebuah gambar. Gambar ini tersusun dari berbagai bentuk. Bentuk apa yang kalian kenali di situ? Persegi warna hijau. Ada apa lagi? Nah, tadi dekomposisi itu permasalahan yang kompleks dibagi atau dipecahkan menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian ada namanya pengenalan pola, yaitu mengidentifikasi pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang tepat dan diterapkan kembali. Menentukan pola yang bisa digunakan kembali. Contohnya kartu bergambar. Coba lihat, di sini ada gambar apa nak? Yang di atas. Ada berapa buah di situ? Ada apa sampai 2? Apa jenis? 2. Ada nanas dan semangka. Yang ditanyakan adalah kelanjutan dari pola yang berulang ini. Setelah nanas, semangka, maka nanas. Itu namanya pengenalan pola. Kalau yang di bawahnya? Ya, jawabannya berarti apel. Ketiga. Ya, itu namanya pola. Selanjutnya ada namanya abstrak, ya. Penyaringan informasi yang tidak relevan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Jadi sesuatu yang tidak relevan tidak terlalu dia perhatikan. Contohnya di sini perintahnya warnai lingkaran berdasarkan jenisnya, ya. Dia tidak minta namanya ini apa, sayur apa, tidak, ya. Dia hanya sesuai dengan instruksinya. Misalnya buah diwarnai dengan warna merah. Dia nggak
diwarnai. Misalnya sayur diwarnai dengan warna hijau, ya, itu namanya abstrak. Yang terakhir adalah contoh algoritma. Nah, definisi algoritma tadi itu adalah menyusun langkah-langkah atau instruksi, ya. Jadi instruksinya itu harus tuntun atau sistematis. Jadi nggak boleh langsung dilangkahi, ya. Misalnya ibu tadi dari ABT langsung tiba-tiba ke Majai. Nah, itu tidak bisa. Nah, maka ibu harus melalui langkah-langkah atau prosedur yang seharusnya ibu lewati, ya. Paham? Misalnya yang sebelah ini, nah, sebelah kiri yang ibu lihat ini, coba kita lihat di sini ada gambar-gambar hewan. Start ini ada artinya kita memulainya dari start. Start itu bahasa Inggris dari kata mulai. Yang perintah pertama, dia arahnya itu belok ke kanan. Dari start ini arahnya belok ke kanan bertemu dengan apa? Belok ke kanannya ada berapa kalinya? Berarti kanan, kanan, bawah. Maka dia bertemu dengan hewan. Coba Sor. Dari sini startnya ke kanan. Ke kanan. Berapa kali ini? Oke, terus ke atas. Ke atas berapa kali ini? Bertemu dengan hewan apa, Sor? Koala. Nah, itulah cara kerja dari contoh berpikir algoritma. Jadi nggak boleh ini langsung dari start misalnya yang satu ke kanan langsung ke bawah. Maka dia tidak akan menemukan yang seharusnya dia temukan, ya, karena sudah menyalahi aturannya, tidak berjalan secara sistematis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir algoritmanya, ya. Kita akan fokus pada berpikir algoritma. Di sini ibu memiliki lembar kerja murid. Nah, lembar kerja murid ini nanti akan dikerjakan bersama kelompok. Kemarin ibu sudah bagikan kelompoknya? Sudah duduknya sesuai dengan temannya? Di sini pertama yang harus kalian lakukan adalah menuliskan nama anggota kelompoknya, kelasnya dan tanggalnya. Kemudian di sini ada perintah atau petunjuknya, ya. Peta safari. Saka sedang bertamasya ke kebun binatang. Saka ingin bertemu dengan hewan yang dia sukai. Ayo bantu Saka menemukan hewan-hewan tersebut. Gunakan kartu petunjuk arah untuk menemukan hewan-hewan tersebut. Di sini ada beberapa instruksi. Yang tanda merah ini itu mulai. Jadi kalian mulai di tanda merahnya. Kemudian ada kartu petunjuk arah itu yang warna hijau, arahnya ke kanan, maka kalian belok ke kanan. Yang warna biru belok ke kiri. Yang warna kuning turun. Yang warna merah naik. Oke. Ini adalah instruksinya. Jadi kalian membantu Saka untuk menemukan hewan-hewan yang dia sukai. Ini Saka. Berarti mulainya dari start, ya. Oke, dia ingin menemukan hewan-hewan ini. Ada hewan apa namanya, Nak? Kucing. Ada apa? Nah, ayo kita bantu Saka untuk menemukan hewan-hewannya. Saka tidak akan berjalan tanpa kartu petunjuk arah. Ini kartunya. Nah, kartu ini nanti kalian gunting dan tempel di mana? Di kotak ini. Sekarang silakan berdiskusi dengan temannya. Nah, masing-masing siswa itu memiliki peran. Ya, ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang menunjukkan arah, dan ada yang menguji.
setelah ditempel petunjuk atau kartu petunjuk arahnya itu harus diuji supaya jalan yang dilalui itu benar. Paham? Oke, sekarang silakan berdiskusi dengan rekannya. Baik, sekarang bisa 11 bisa 13 nanti ada yang boleh, ada yang puji ya. Harus bagi-bagi juga, tugas harus bagi ya. Harus ini lagi ya. Saka harus berjalan ke arah kiri 2 kali dan ke atas 2 kali, setelah itu ke kanan 1 kali. Untuk menemukan badan, Saka harus ke atas 2 kali, belok kanan 2 kali, ke bawah 1 kali. Untuk menemukan berapa, Saka harus berjalan ke bawah 1 kali, belok kanan 2 kali, ke atas 2 kali. Untuk menemukan pisau, Saka harus berdiri 2 kali, ke bawah 2 kali, ke kanan 1 kali. Selesai presentasinya? Dari hasil yang dipresentasikan oleh teman kalian di kelompok 1, adakah yang menurut kalian berbeda dengan hasil karya kalian? Nah, sekarang coba beri masukan kelompok 1. Boleh berupa kritik, saran maupun tanggapannya. Boleh. Ujian juga boleh, ya. Bagaimana penampilan kelompok 1? Bagus, ya. Bagaimana suaranya? Ya, nggak apa-apa, nanti lebih dikeras lagi ya. Yang penting teman kalian sudah pede untuk tampil di depan kelas. Kalau gitu beri tepuk salut dulu yuk. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Belajar Saka untuk menemukan gajah. Untuk menemukan gajah, maka kartu yang harus dilalui apa aja? Siapa Mira? Ke atas 2 kali, Ya. ke kanan 2 kali, Ke kanan apa kiri? ke Kanan apa kiri? kanan, Oke. ke bawah 1 kali. Oke. Sama nggak jawabannya dengan kelompok lain? Sama. Ke soal atau permasalahan yang ketiga. Saka ingin menemui apa? Berapa? Jerapah. Ya, jerapah itu kartu yang digunakan apa saja? Nah, bawah kali, ya, kanan 2 kali, ya, naik 2 kali. Ya. Oke, sama semuanya? Sama. Oke, selanjutnya yang terakhir. Saka ingin menemukan binatang apa? Rusa. Oke. Dikasih tahu ke temannya. Ya. Ya, bisa kali temukan rusa. Ke kiri 2 kali, Oke. ke bawah 2 kali, ke kanan 1 kali. Oke. Sama? Sama. Oke, berarti arah atau penunjuk arahnya untuk menemukan hewan-hewan yang ingin ditemui oleh Saka sudah benar. Oke, kita berikan tanggapan dulu untuk kelompok 2. Berikan tanggapan. Sudah? Banyak ketawa. Ya. Suaranya bagaimana? Tadi ada sebagian udah keras ya. Mungkin ada beberapa yang suaranya masih kecil. Ada Lira, tapi tidak apa-apa Lira, nanti belajar lagi sama Siva ya. Oke, kita beri tepuk salut lagi ya. Oke. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Silakan duduk. Ya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang cara berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional tadi apa? Ada Pemecahan masalah. Agar waktunya lebih efisien. Lebih efisien. Berpikir komputasional itu adalah proses penyelesaian masalah seperti komputer ya, dilakukan secara sistematis dan logis. Tadi ada berapa macam nak berpikir komputasional? Ada 4. Yang pertama apa? Definisi. Apa? Abstrak. Terus ada pola dan algoritma yang kita lakukan pada pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran ini? Senang. Apa itu buat kalian
warahmatullahi